kita lihat untuk anggaran yang pendidikan di sekolah misalnya, di akhir tahun lalu Pemkab sempat menonaktifkan bis sekolah, operasional bis sekolah dengan alasan anggarannya yang kurang mencukupi. Jadi hanya di cover berangkatnya, pulangnya jadi tidak dijemput oleh bis sekolah. Karena setelah beberapa bulan kemudian, karena anggarannya dinilai kembali cukup, akhirnya tercover lagi. Nah kalau untuk kesehatan, ini kan masih ada problem juga. Indeks UHC Tulungagung itu kan belum menyentuh target nasional 95%, Pak. Baru sekitar 79% terakhir kalau saya tidak salah liputan ini kok. Nah itu bagaimana menyoal hal ini, khususnya program-program apa yang kiranya bisa menyentuh? Juga tidak kalah menarik kan sebenarnya kalau kita tarik kembali ke beberapa tahun ke belakang, Pak Gatot Subrono kan juga menjadi bagian dari pemerintahan yang lama, Pak. Nah dari kacamata Pak Gatot dan juga jenengan sebagai ketua tim pemenangan Gabah saat ini, poin-poin apa yang dicatat oleh Pak Gatot untuk ditingkatkan di pemerintahan Gabah jika nanti menang, Pak? Menyambung Gen Z dan milenial, ini kan kalau kita lihat struktur pemilih kita itu kan hampir 60% kan anak-anak muda atau milenial atau Gen Z. Nah ini perlu komunikasi khusus nggak dengan kawan-kawan pemilih yang usianya relatif muda ini, Pak? Perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Ratu. Kali ini kita berjumpa kembali dalam program Ngobrol Biting. Nah, di obrolan kali ini sudah bergabung bersama kita Bapak Fuad Saiful Anam, Ketua Tim Pemenangan Paslon Gatot Subrono dan Ahmad Baharudin atau biasa kita kenal dengan Gabah. Nah, Pak, di pilkada kali ini kan jenengan ditunjuk sebagai paslon tim Gabah. Nanti mau dielaborasikan seperti apa program-programnya, berikut juga apa poin-poin menonjol yang perlu ditingkatkan dari Tulungagung melalui program-program yang nanti disampaikan, begitu Pak ya? Iya. Baik. Ya, seperti apa Pak? Ya beban yang diberikan pada ketua tim agar menang. Iya, agar menang Pak ya? Agar menang. Beberapa hal yang kita canangkan untuk menang dalam kontestasi ini, sama saja dengan yang lain juga ingin menang. Di antara 4 itu nanti yang menang hanya 1, ya, maka kita berusaha agar menjadi yang 1 itu. Yang 1. Baik. Pak, lalu program unggulan apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Gabah kepada masyarakat Tulungagung? Begini, kalau saya berbicara program yang begitu banyak, mungkin penonton, pendengar podcast ini juga tidak begitu tertarik gitu ya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa calon ini mesti memiliki mimpi, harus memiliki cita-cita bagaimana membuat Tulungagung itu setidaknya 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, jangan hanya tahun ini, jangan hanya 5 tahun ini diapakan. Ya. Oleh karena itu tim Gabah membuat program mimpi itu diberi nama Astacita. Astacita, berarti 8 cita-cita. 8 perjuangan, 8 cita-cita yang ingin dicapai oleh Gabah ini, termasuk memberikan masa depan pada generasi anak muda sekarang ini. Baik. Nanti biar menikmati, ikut, kemudian ada kekuatan untuk melanjutkan, menjadikan Tulungagung lebih baik. Baik. Pak, saya yakin dalam 8 Astacita itu kan pasti ada 8 sektor, ada sektor-sektor primer yang harus disentuh di sana, misalnya kayak pendidikan, terus juga pembangunan, berikut juga kesehatan. Nah, itu apakah juga dimasukkan di dalamnya, dan poin-poin yang menarik di dalamnya apa saja, Pak? Betul. Jadi kita bagi menjadi 8 perjuangan. Ada 8 cita-cita itu. Yang pertama itu masalah pertanian. Pertanian itu meliputi peternakan dan perikanan ya. Jadi bukan berbicara masalah sawah saja, tetapi juga menyangkut perikanan dan peternakan. Kenapa pertanian ini kita jadikan yang pertama? Karena semakin sempitnya lahan pertanian ini lama-lama akan makin menyempit, sementara tuntutan untuk ketahanan pangan itu semakin tinggi karena jumlah penduduk terus bertambah. Inilah yang menjadi konsentrasi untuk membuat pertanian, peternakan dan perikanan itu menjadi program yang pertama,
agar ketahanan pangan Tulungagung tercapai dengan baik. Yang bisa kita lakukan adalah intensifikasi. Jadi bagaimana meningkatkan teknologi pertanian berbarengan dengan irigasi, kemudian pengolahan tanah, pemupukan dan lain-lain itu, tapi menggunakan teknologi. Tidak seperti zaman dulu ketika saya remaja itu masih banyak sapi yang digunakan untuk membajak sawah ya. Juga, Pak, sekarang mereka petani-petani harus akrab dengan teknologi. Betul. karena sudah zamannya seperti itu. Dan mereka tidak mungkin mampu mengejar teknologi sekarang untuk mengolah lahan itu jika tidak didukung oleh pemerintah. Karena mahalnya alat itu. Pemerintah mendukung, insya Allah pertanian kita akan bisa meningkat, ketahanan pangan kita menjadi baik. Kemudian peternakan dan perikanan mengikuti. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kami ingin membangun desa. Kota juga dibangun sih, tetapi karena kota ini menjadi muara dari seluruh masyarakat desa, desa itu sendiri juga harus dibangun. Apanya? Perekonomiannya. Jadi sekarang ini kan ekonomi yang konvensional itu terus berjalan, sementara ekonomi kreatif itu juga sedang digalakkan atau sedang difikirkan oleh anak-anak muda sekarang. Anak muda sekarang kan banyak yang menggunakan ekonomi kreatif itu, meninggalkan pertanian, tidak suka yang konvensional. Tapi kalau kita bicara ekonomi kreatif atau ekraf, biasanya kan hulu dan hilirnya ada di wilayah kota, Pak. Dan jenengan kan mencoba memasukkan itu di sektor pedesaan. Nah, nanti implementasinya seperti apa? Begini, Tulungagung ini kan punya pantai yang panjangnya 60 km. Garis pantai. Ya, garis pantai 60 km, semuanya indah. Kemudian desa-desa sudah banyak yang membuat sentra-sentra wisata. Wisata ini kan ekonomi kreatif ya. Sentra-sentra wisata yang dibikin oleh desa-desa itu jangan sampai dia hanya bisa mampu membuat dengan anggaran yang besar, kemudian tidak bisa melanjutkan. Nah, kelanjutannya seperti apa setelah dibikin. Jadi ekonomi kreatif ini juga harus ada diligennya, kita programkan di sana. Jadi desa itu biar juga bisa membangun dirinya sendiri dengan wawasan yang lebih luas lagi untuk pembangunan ekonomi kreatif. Kita mau itu bangun dari desa, Kemudian yang ketiga masalah infrastruktur, ya, infrastruktur. Ini sudah keniscayaan kalau mau membangun Tulungagung, membangun masyarakat, infrastruktur ini harus bagus. Kemudian Gabah bertekad karena Tulungagung ini memiliki 2 atau 3 tempat atau segitiga emas yang itu dikomandani oleh nasional, yang itu diinisiasi oleh nasional. Jadi pantai selatan tadi JLS sudah jalan lah, sudah nyaman, sudah nikmat. Sekarang ini tinggal kita atur saja bagaimana Pok Darwis itu menjadi teratur, tertata, bisa melayani wisatawan dengan baik. Dan habis ini kan juga ada tol Kediri Tulungagung dan juga Agung Blijen, Pak. Nah itu jenengan melihatnya seperti apa? Apakah ini juga akan ikut mengungkit pembangunan itu yang kedua. Jadi itu yang kedua. Setelah JLS, kemudian Tulungagung ini ada dilewati tol, yang exit tolnya ada di Lembu Peteng, ya, exit tolnya ada di Lembu Peteng. Tentu saja ini orang Trenggalek, bahkan Ponorogo sisi timur, kemudian Pacitan barangkali yang sisi timur, Blitar yang sisi barat akan memanfaatkan itu. Ini pemerintah harus hadir. Pemkab harus hadir, tidak menjadi penonton ketika ada sarana exit tol yang berada di situ yang tentu saja membuat orang-orang akan masuk Tulungagung. Kemudian yang ketiga Selingkar Wilis nasional lagi. Selingkar Wilis kan mau dibangun, sudah lama dicanangkan oleh pemerintah. Ini nasional lagi yang harus kita sambut, yang harus kita hadir, membuat sirip-sirip yang bisa menjangkau ke Selingkar Wilis itu, sehingga ekonomi tadi yang sambungannya dengan membangun dari desa itu akan bisa kita laksanakan. Pak, ini dari kacamata saya sebagai wartawan dan juga masyarakat umum di Tulungagung itu, Pak ya. Kalau kita lihat APBD kita di tahun ini kan sekitar 2,7 triliun. Ya. Sedangkan untuk
mandatory spending di infrastruktur itu kan masih di bawah standarnya begitu. Bagaimana kita merealisasi pembangunan khususnya infrastruktur fisik dengan anggaran yang kurang lebih ya dalam tanda kutip cukup cepat itu tadi Pak. Gimana? Ya, itu segitu itu kan juga untuk gaji PNS itu juga ya. Tentu saja sangat kurang. Oleh karena itu dituntut untuk memiliki kemampuan lobby. Dan kebetulan calon yang kita usung ini adalah pengusaha. Betul. Yang tidak suka banyak bicara tapi langsung bekerja. Pengusaha tahulah bagaimana mereka melobi klien dan melobi siapapun untuk ngegolkan usahanya. Sehingga saya optimis untuk kerjasama kita dengan Pemprov, karena ada jalan-jalan itu yang bukan jalan provinsi, ada jalan nasional. Bagaimana kita bekerja sama dengan pusat. Kita juga punya, pengusung kita ini punya DPR pusat. Golkar itu punya 2 orang DPR pusat. Kemudian Gerindra punya 1 orang DPR pusat. Jelas beliau yang berada di komisi-komisi itu bisa kita gunakan sebagai jendela untuk mengintip mana ini yang bisa dibawa ke Tulungagung. Jadi mana Tulungagung ada ini, mana yang bisa dibawa ke Tulungagung. Insya Allah ini akan diperjuangkan oleh Gabah. Pembangunan bukan hanya infrastruktur Pak ya, tapi kan juga pembangunan karakter melalui salah satunya adalah pendidikan. Nah, sektor pendidikan seperti apa Pak? Itu misi kami yang keempat, pendidikan dengan kesehatan ya. Jadi masyarakat harus sehat karena sakit itu mahal, masyarakat harus sehat. Masyarakat yang sehat ini akan bisa sebagai sumber untuk pendidikannya juga jadi baik. Maka pendidikan dan kesehatan ini juga menjadi konsentrasi kami untuk kita tingkatkan. Bukan kalau digratiskan, mungkin Mas Adit tahulah mana pernah ada itu pendidikan gratis. Nyatanya makin mahal. Masuk SMA saja berbagai macam kelucuan ya. Ada yang apa saja itu Pak kelucuannya Pak? Tahu-tahu alamatnya semuanya pindah kakak di sekitar sekolahan-sekolahan favorit. Itu kan banyak kelucuan di situ. Tetapi kalau kita ada kemauan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, insya Allah ada jalan untuk membuat. Kami punya cara. Dan tentu saja tidak bisa kami sampaikan di depan Mas Adit ini. Siap. Nah kalau sebenarnya kan begini Pak, untuk pendidikan dan kesehatan kan juga lagi-lagi nggak jauh-jauh dari anggaran yang minim sebenarnya. Misal kayak gini, kita lihat untuk anggaran yang pendidikan bis sekolah misalnya. Di akhir tahun lalu, Pemkab sempat menonaktifkan bis sekolah, operasional bis sekolah dengan alasan anggarannya yang kurang mencukupi. Jadi hanya di cover berangkatnya, pulangnya jadi tidak dijemput oleh bis sekolah. Karena setelah beberapa bulan kemudian, karena anggarannya dinilai kembali cukup, akhirnya tercover lagi. Nah kalau untuk kesehatan, ini kan masih ada problem juga. Indeks UHC Tulungagung itu kan belum menyentuh target nasional 95% Pak. Baru sekitar 79% terakhir kalau saya tidak salah liputan meniko. Nah itu bagaimana menyoal hal ini khususnya program-program apa yang kiranya nanti bisa menyentuh? Begini, kesehatan, pendidikan itu masalah bis ya. Bis sekolah itu memang sangat dibutuhkan. Kami coba hitung-hitung dengan tim itu. Sekarang kalau kemarin ada masalah seperti itu, ke depan tidak boleh ada masalah lagi. Tetapi malah bahkan kami akan tambah jalur dan tambah armada. Trayek juga berarti Pak? Iya. Karena betapa kasihannya anak-anak yang sepertinya jauh lucu tadi udah dibawa pulangnya dibiarkan saja. Ini kami sudah hitung, bukan saja bisa melanjutkan itu, tetapi insya Allah menambah armada kami akan bisa. Baik. Kalau untuk yang selanjutnya barangkali UMKM Pak, ini kan juga upaya kita menggenjot ekonomi masyarakat khususnya di bawah kalangan menengah ke bawah. Nah itu dengan melihatnya seperti apa sektor UMKM di Tulungagung? Gini, masyarakat itu sebenarnya
tanpa pemerintah hadir kan sudah berusaha menghidupi dirinya sendiri-sendiri. Okay. Tapi bagaimana mereka mendapatkan kemudahan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, inilah yang penting, yang terpenting bagi mereka. Orang itu nganggur itu udah ketakutan. Orang tua itu kalau anaknya nganggur ketakutan. Lah niku. Anak kalau orang tuanya nganggur juga ketakutan. Okay. Jadi mereka itu sudah keniscayaan lah mereka bekerja itu. Mereka bekerja itu sudah keniscayaan. Tetapi memberikan kemudahan dalam pekerjaan, misalnya ya satu contoh. Mereka tidak kita bebani banyak karcis yang menyulitkan mereka. Ada pengusaha kecil mulai jalan, tahu-tahu kena pajak yang begitu tinggi. Pajak oke lah ya, pajak itu kewajiban. Tuh. Pajak itu kewajiban. Tapi bagaimana menjelaskan tentang menyelesaikan pajak itu, masyarakat kadang-kadang ada ketakutan-ketakutan yang mereka tidak mengerti. Apa saja itu, Pak? Gini, misalnya usaha kecil ya, usaha kecil yang 1 bulan itu tidak mencapai 1,5 miliar uang yang keluar, yang berputar. Ini kan berbeda dengan yang 1 bulan itu perputaran uangnya di atas 2 miliar. Mereka kadang-kadang maunya kaget saja ketika hanya segini saja hitung-hitungannya kok besar loh. Sehari ibu memutar uang 5 juta. Itu kalau 1 bulan sudah berapa ratus juta. Mereka akan terkejut. Oh ternyata saya segini ini begini. Nah, ini perlu pemahaman kepada mereka yang pemerintah sendiri harus punya niat baik pada mereka. Jadi masalah non teknis ini sebenarnya Pak ya, harus lebih pendekatan ke personal begitu atau seperti malah apa? Teknis. Jadi malah mereka teknis. Harus memiliki banyak pengetahuan dan bagaimana berusaha, gitu ya. Berusaha dengan ruang lingkupnya yang benar ya, ruang lingkupnya yang benar mereka dilalui. Baik. Itu program tadi sampai ke apa tadi yang belum saya bicarakan? Kesehatan, terus terakhir UMKM, apalagi berarti Pak? Gini, infrastruktur ya. Oh ya. Infrastruktur yang kemudian akan kita punya Gabah memiliki kemauan untuk optimalkan 3T ya, 3T. T yang pertama itu tourism, kemudian T yang kedua itu teknologi. Jadi bagaimana tourism dan teknologi, kemudian T yang ketiga transportasi. Ini harus memudahkan masyarakat Tulungagung di 3 hal ini. Tadi sudah beberapa hal saya sentuh, rata-rata ada kekurangan di 3T ini. Kalau 3T ini kita optimalkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tourism misalnya. Mas Adit pernah nggak dengar keluhan pantai kita itu, saya tidak sebut nama ya, kayak sampah. Ada yang saya itu seneng sebenarnya ke Tulungagung, tapi itu yang menyedihkan, yang mengelola sudah tempatnya tidak jelas kayak tempat sampah, yang mengelolanya seperti itu. Inilah negara harus hadir. Orang kecil yang mencari rezeki di pantai harus kita jamin mereka tetap bisa mencari rezeki di sana. Orang yang berrekreasi ke pantai harus kita jamin mendapatkan kesenangan. Jadi tourism ini harus menunggu kehadiran negara, kehadiran Pemkab untuk mengatur itu. Yang rekreasi senang, yang mengelola itu juga tidak meninggalkan orang-orang sekitar. Seperti kalau kita ke Bali itu kan Mas Adit kalau ke pantai-pantai di Bali itu kan beda mungkin vibe-nya. Beda. Mereka sudah budaya sudah ketemu. Kita kan punya budaya sendiri yang tentu saja bisa ngambil yang baik-baik dari tempat lain. Bisa dikelola oleh kalau Bali kan memang mengawinkan antara budayanya dengan wisata alamnya, Pak. Nah, kalau kita apakah juga punya sesuatu yang budaya yang dalam tanda kutip seksi begitu? Harus. Jadi orang Tulungagung harus sadar bahwa wisatawan atau tempat
tempat untuk wisata itu sumber ekonomi yang harus dijamin. Semakin kita piawai mengelola akan semakin besar sumber itu, semakin lancar ekonomi mereka. Mereka harus kita sadarkan, kemudian kita guidance. Bagaimana mencampurkan budaya Tulungagung yang asli. Kalau standarnya kan ramah tamah, Anda pasor sopan santun kan sudah. Sangat normatif. Mas Adit aja ketemu saya senyum terus. Mbak tadi ketemu saya juga senyum. Ini kan modal. Cuman bagaimana tersenyum melayani wisatawan dengan yang kita ambil uangnya, kita ambil belanjanya di tempat kita, kemudian dia puas, dia kembali lagi. Ini nih yang harus dipikirkan. Yang juga tidak kalah menarik kan sebenarnya kalau kita tarik kembali ke beberapa tahun ke belakang, Pak Gatot Subrono kan juga menjadi bagian dari pemerintahan yang lama, Pak. Nah, dari kacamata Pak Gatot dan juga jenengan sebagai Ketua Tim Pemenangan Gabah saat ini, poin-poin apa yang dicatat oleh Pak Gatot untuk ditingkatkan di pemerintahan Gabah jika nanti menang, Pak? Pemerintahan yang kemarin ini udah bagus ya, udah bagus. Jadi masyarakat Tulungagung juga nyaman, damai selama COVID juga bagus. Bahkan kita punya rumah sakit yang mendapatkan pujian dari mana-mana. Tapi memang ada beberapa hal-hal yang harus ditingkatkan kebagusannya, kebaikannya. Misalnya kalau program kami di Asta Cita itu ada birokrasi yang bersih dan profesional, ya, profesional. E-government harus dilaksanakan. Ya. Jadi bagaimana para birokrat itu paham dengan teknologi, pelayanan teknologi, e-government itu efeknya panjang sekali. Pengusaha akan nyaman kalau bertemu mesin karena tidak banyak negosiasi. Ya. Itu harus kita layanannya total di situ. Kemudian juga ini meritokrasi. Ya. Meritokrasi. Bagaimana menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Ini perlu kita tingkatkan. Jadi kalau di negara Ngalengka Andraja, sudah pernah sana ya? Mana itu, Pak? Itu negaranya Tosomuko itu loh, di pewayangan itu ya. Itu ada menempati untuk menjadi punggawa di sebuah tempat di Ngalengkondrojo itu. Harus begini-begini, artinya walaupun dia tidak memiliki kapabilitas di tempat itu, asalkan memenuhi syarat yang diberikan, dia akan berada di situ. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh karena tidak produktif. Jadi pemerintahan Gabah, birokrasi itu harus produktif, Jadi profesional dan bersih itu harus kita mulai. Jangan terlalu lama untuk tidak segera memulai. Selain birokrasi yang bersih, Pak, tantangan apa lagi yang kiranya akan dihadapi oleh Gabah di pemerintahan jika kembali nanti terpilih? Ini bonus demografi ya. Bonus demografi. Generasi milenial dan Gen Z itu menempati posisi tertinggi sampai tahun 2030 nanti. Ini kan kita harus sama-sama prihatin. Orang dalam usia produktif itu jangan sampai tidak produktif. Artinya orang usia produktif boleh remaja usia 24, 25, 26 ini kan usia produktif. Tapi kalau dia nganggur, ini kan bahaya. Ini bahaya. Sementara itu puncaknya nanti di tahun 2030 ini orang-orang yang berusia produktif itu ada pada puncak tertinggi. Nah, ini yang harus dicanangkan oleh pemerintahan, bagaimana mereka itu mendapatkan pekerjaan, bagaimana mereka itu mendapatkan aktivitas sesuai dengan passionnya masing-masing. Kan ada orang yang dinina bobo oleh orang tuanya, pokoknya besok harus jadi pegawai negeri. Tapi kan tidak semuanya begitu ya. Ada yang mintanya jadi entrepreneur, jadi pengusaha walaupun kecil. Ada yang gimana walaupun menjadi staf tapi kalau pegawai negeri. Ada yang berpendapat itu namanya menjadi buntut. Ya tapi buntut kan buntut naga. Saya lebih baik jadi kepala cacing daripada buntut naga, kan ada juga ya. Meskipun kecil tapi saya bos bagi diri saya sendiri. Itu juga ada. Ini
fasilitasi ini. Pemerintah harus hadir di kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh generasi Z maupun sisa-sisa milenial yang sudah hampir dewasa itu. Pak Fuad, menyambung Gen Z dan milenial, ini kan kalau kita lihat struktur pemilih kita, itu kan hampir 60% kan anak-anak muda atau milenial atau Gen Z. Nah ini perlu komunikasi khusus nggak dengan calon-calon pemilih yang usianya relatif muda ini, Pak? Perlu. Seperti apa? Jadi kami sudah tunjuk generasi muda yang sukses di Tulungagung ini, yang ukuran sukses kadang-kadang anak-anak itu kan masalah ekonomi ya. Padahal kalau secara komprehensif kan bukan hanya ekonomi. Tapi kami memiliki orang-orang muda yang kita tata, kita create, kita suruh bikin acara. Mas Rifki itu juga anak muda yang mengelola Widya Tirta Aquatic itu sedang bikin acara sekarang ini untuk generasi muda. Tadi malam ada deklarasi di satu tempat, nanti malam Senin juga masih ada lagi deklarasi di tempat lain. Kemudian puncaknya nanti tanggal 2 November itu saya serahkan kepada anak-anak muda untuk mengatur bagaimana rapat akbar yang diselenggarakan oleh Gabah itu udah urusan anak muda. Kami yang sudah senior ya, jangan bilang tua ya. Masih semangatnya masih muda tapi Pak. Iya, muda cucu saya yang muda. Kami yang sudah usia segini ini harus membimbing anak-anak muda ini berada di depan, dan tidak boleh lagi orang tua aku mbiyen Mbah. Jadi sekarang itu zamannya teman-teman muda. Ini kita bikin, kita bikin, mereka sudah berjalan. Baik. Oke, kita sudah dapat poin-poin menarik dari Pak Fuad Saiful Anam tadi, dan kita juga sudah tanyakan apakah mungkin program-program yang dilakukan. Tinggal nanti kita tunggu kembali jawaban dari beliau di program-program selanjutnya. Itu dulu untuk pertemuan kali ini, Sobat Ratu. Sampai jumpa di program Ngobrol Meeting selanjutnya, dan juga dengan paslon-paslon maupun tim ses paslon yang selanjutnya, Pak ya. Mungkin sebagai penutup, Pak, ada saran atau imbauan kepada masyarakat Tulungagung agar nggak golput nanti di 27 November, Pak? Iya, kepada terutama anak muda ya, pada generasi Z itu saya berharap mau terlibat. Jadi jangan a priori dengan pilkada, karena pilkada inilah yang mengatur negara. Jadi kalau Anda tidak suka politik itu tidak apa-apa, tetapi mau tidak mau yang mengatur negeri ini, masa depan kalian itu adalah pemerintah. Pemerintah itu pemimpinnya adalah kalian yang memilih. Pilih pemimpin yang menurut kalian baik, sehingga nanti ngerti masa depan kalian. Karena bagaimanapun negeri ini akan terus sambung menyambung. Untuk Gen Z, saya berharap rekan-rekan semua anak-anak muda terlibat dalam kontestasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Sobat Ratu. Sampai berjumpa di konten-konten selanjutnya. Dan sehat selalu Pak Fuad. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik. Terima kasih. Itu tadi perjumpaan kita. Kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.